Halo semuanya, apa kabar? Masih bersama saya Nafisa dalam acara Ketemu Penulis. Kali ini, bintang tamu spesial kita adalah I Gusti Satya Parama Arta. Ya, kalau dari namanya berarti dari Bali ya, Iya, iya. tapi sekarang berdomisili di, Di, di Makassar. iya di Makassar. Oke. Kebetulan dapat penempatan di sini. Ya. Oke, jadi I Gusti Ngurah Satya Parama Arta ini adalah seorang penulis yang sudah menerbitkan buku yang berjudul Uang Koin. Betul, betul seperti Ya, itu ya, Pak? ya, benar. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Jadi selama 30 menit ke depan, saya akan menemani teman-teman semua untuk ya, sekedar sharing-sharing mengenai pengalaman Bapak dalam dunia menulis. Oke, bisa dimulai Pak ya? Ya, Baik bisa. Pak, mungkin teman-teman di sana pengen tahu lebih jauh, silahkan diperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebenarnya saya juga tidak menyangka ya, saya yang dipilih. Mungkin di seri-seri sebelumnya juga sudah sempat ada penulis lain mungkin, Mbak ya. Ya. Uh, Ya, jadi untuk pendengar ataupun untuk yang menonton, selamat pagi saya ucapkan. Jadi perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Satria. Saya asli dari Bali, tapi sekarang di Makassar. Nah, lanjut ke penulisan. Mungkin untuk kepenulisan, pengalaman saya sendiri itu belum cukup banyak ya. Jadi dari hobi, sekedar hobi saya coba menulis, dan itu pun menulisnya sesuai dengan pengalaman saya pribadi, dan proses menulisnya juga kadang-kadang kita ada moodnya. Nah, mungkin bagi kita yang pemula mungkin sering mengalami itu, mungkin mood kita lagi baik atau lagi bagus kita akan menulis, kalau lagi turun ya kadang-kadang kita malas begitu. Nah, jadi kalau dikatakan saya banyak pengalaman juga tidak. Buku pun cuma satu yang kebetulan diterbitkan oleh Guipedia. Saya belum sempat juga mengucapkan terima kasih ya. Mungkin kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih karena bantuan Guipedia juga akhirnya tulisan saya itu bisa menjadi buku. Walaupun kalau menurut saya pribadi itu bukunya dari segi bahasa dan alurnya itu masih perlu banyak perbaikan ya, ataupun kepenulisan saya itu jujur saya juga masih pemula seperti teman-teman yang sedang mendengarkan atau yang menonton, juga perlu atau masih banyak perlu untuk belajar lagi. Mungkin untuk itu kita di sini sharing aja. Jadi saya tidak menggurui atau saya tidak merasa lebih. Saya juga mulai dari nol. Hanya saja kebetulan dari pihak Wikipedia-nya sendiri yang memberikan kesempatan tulisan saya menjadi buku seperti itu. Oke. Jadi Ya. Bapak Ibu Gusti Ngurah Satria ini sekarang kesibukannya apa Pak? Ya, sesuai di bagian akhir di buku saya, kebetulan saya tamat diploma 3 langsung penempatan gitu. Kebetulan kemarin dapat kesempatan juga bersekolah di Politeknik STAN ya. Jadi sekarang berkecimpung di urusan keuangan seperti itu. Oke. Iya. Pak, boleh saya tahu mulai sejak kapan sih Pak menjadi seorang penulis atau menggeluti dunia menulis? Uh, Kalau tidak salah itu mulai dari SMA ya, mulai dari sekedar cuma menuliskan apa saja yang kegiatan saya. Nah, cenderung lebih banyak ke pengalaman, dalam tanda kutip itu percintaan ya seperti itu. Jadi masa-masa itu kan masa-masa memang masa-masa kita senang-senangnya gitu. Nah, jadi waktu itu saya coba menuliskan pengalaman saya dari bangku SMP sampai SMA itu saya coba tuliskan saja. Jadi kalau menurut saya itu kita jangan takut ya untuk menuliskan. Kita ketik saja dulu, tulis saja dulu, nanti kita belakangannya itu yang kita nanti sesuaikan seperti itu. Jadi kalau tidak salah itu mulai dari SMA kelas 3.
Jadi di mulai SMA itu udah senang nulis cerpen gitu ya, atau ikut eskul perlu apa ya? Kalau dulu saya pustakawan kayak gitu ya. Iya, kebetulan juga waktu SMA ikut KIR ya namanya, karya ilmiah remaja seperti itu. Jadi saya lihat-lihat dari segi mentor juga mendukung ya. Jadi sebenarnya sih kalau yang KIR itu lebih ke yang akademis ya. Jadi kalau saya ini agak melenceng sedikit. Jadi karena suka baca-baca novel juga sih, seperti itu. Oke. Terus pertama kali menerbitkan buku tahun berapa itu? Sebenarnya tidak nyangka juga ya, karena dari segi alur cerita juga menurut saya pribadi sih menarik, tapi belum tentu juga buat orang lain yang membaca itu cukup nyambung seperti itu. Nah jadi saya coba-coba saja mengajukan ke beberapa penerbit. Nah itu banyak yang menolak pasti, tapi ya akhirnya dari sekian mencoba saya ketemu Guepedia yang waktu itu kalau tidak salah itu saya membaca salah satu novel, dan di akhirnya itu atau di bagian belakang novelnya itu ada menyebutkan Guepedia. Nah jadi saya iseng searching seperti itu, dan ketemulah websitenya Guepedia. Nah saya lihat ini cukup bagus juga sebenarnya yang Guepedia ini, bagaimana kita semi self publishing ya. Jadi kita juga ikut aktif, di mana juga dari segi penerbitnya juga ikut membantu dalam segi pemasaran seperti itu. Jadi saya coba mengajukan ke Guepedia, kalau nggak salah itu tahun 2000, baru-baru ini 2019 ya kayaknya di bukunya. Jadi baru 2019 ya, tapi sebelumnya Mas Gusti sudah kirim-kirim naskah ke penerbit lain kayak gitu. Hanya saja ditolak sampai akhirnya Guepedia. Sempat ditolak juga sih sebenarnya dari Guepedia, bukan ditolak tapi ada perbaikan sedikit. Nah jadi saya langsung eksekusi untuk perbaikan sesuai dengan permintaan dari Guepedia. Jadi dari dulu Bapak Satya ini memiliki ketertarikan sekali dalam dunia menulis. Iya, seperti itu. Jadi terus di sosial media kayak gitu, Mas? Kalau di sosial media kebetulan saya ada blog sih, tapi blognya saya juga suka mutu-mutu gitu kan. Jadi saya pergi ke suatu tempat, saya foto, mungkin ada momen-momen yang menurut saya itu bagus, saya foto, terus saya buatkan tulisan-tulisan deskripsinya seperti itu, saya upload di blog. Begitu juga saya sekarang kan bekerja di instansi pemerintahan. Nah, jadi saya juga buat kayak tulisan-tulisan begitu terkait dengan keseharian saya, terkait dengan tugas-tugas yang pernah saya kerjakan seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa berkunjung juga sebagai, kalau bisa sebagai inspirasi lah seperti itu. Betul. Kalau kalau Bapak sendiri nih Pak, kasih sosok inspirasi atau apa yang memberikan inspirasi pada Bapak sehingga Bapak bisa menulis dan hasilkan karya seperti sekarang? Iya. Kalau inspirasi sebenarnya dari diri saya sendiri. Saya ingin pengalaman apa yang saya pernah alami itu dirasakan atau setidaknya kita memberikan pengalaman kita ke orang-orang sebagai pembaca seperti itu. Jadi sebenarnya dari diri sendiri saja sih Mbak, kita ingin membagikan kisah-kisah kita dalam tanda kutip itu yang inspiratif lah kepada pembaca, minimal agar ikut merasakan ataupun jadi ikut ingin menuliskan kisahnya seperti itu. Untuk buku yang berjudul Uang Koin ini nih, bisa diceritakan Pak kepada teman-teman
Iya. Mungkin mulai dari karakternya, settingnya, dan Iya. biar teman-teman makin Uh, penasaran kenapa mereka harus baca buku Bapak. iya. Gimana ya kalau dari awal ya, kalau Uang Koin itu sebenarnya kisah saya dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya ya. Kebetulan Oke. ya kebetulan juga di bukunya itu saya menuliskan tentang dia. Jadi sebenarnya kalau dari segi penokohan itu sebenarnya uh, saya ambil dari kisah saya sendiri. Jadi dalam artian itu nyata ya, maksudnya memang tokoh-tokohnya itu ada, cuma saya poles-poles sedikit dengan apa namanya nama nama-nama yang tidak terlalu sama seperti itu. Nah, jadi ada saya dan istri saya. Sebenarnya alurnya itu bagaimana saya dari awal terus dari SMP, SMA terus masuk ke stand-nya juga. Nah, itu bagaimana kisah-kisah perjuangan seperti itu terus sampai waktu waktu ketika saya ketemu dengan istri saya, bagaimana prosesnya seperti itu sampai akhirnya sempat waktu itu di bagian akhir kalau ada pendengar yang sudah pernah membaca di bagian akhir di mana saya sebenarnya pernah dalam tanda kutip itu dikhianati. Nah, jadi dari latar belakang itulah saya ingin menuliskan seperti itu. Jadi ingin balas dendam dalam arti yang positif seperti itu. Jadi saya tulis semua pengalaman saya. Nah, jadi sebenarnya sebagai sarana juga sih, daripada kita bertindak yang lain-lain, mending kita balas dengan karya, kan seperti itu. Lebih bagusnya seperti itu. Jadi sebenarnya menceritakan pengalaman saya waktu di stand juga, waktu SMP bagaimana saya pernah berkata waktu itu kalau tidak salah ada waktu kelulusan saya pernah bilang akan masuk ke stand, dan itu benar-benar terjadi. Dan moral value-nya mungkin yang saya tangkap itu perkataan adalah doa. Selama kita terus berusaha itu pasti akan bisa. Seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi buku ini perjalanan Bapak ya dari Ya, mulai sebenarnya kisah saya sendiri. yang dikemas melalui sebuah cerita, dan saya simak tadi lumayan menarik sekali, pasti teman-teman di sana ingin membacanya, apalagi Ya, tadi mudah-mudahan dalam mengisi waktu ya. di rumah saja kan seperti ini, kita tidak kemana-mana ya, sebagai inspirasi mungkin teman-teman mau juga menerbitkan bukunya seperti itu. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk stand ya Pak, bisa Ya, menjadi bisa. salah satu, jadi Um, menekatkan apa tujuannya gitu. Ya, menekatkan tujuannya karena di dalam bukunya juga saya sedikit menggambarkan kondisi kuliah di STAN itu bagaimana, terus suasananya bagaimana. Saya buat semirip mungkin dengan suasana yang saya alami sendiri seperti itu. Wah, langsung aja di order ya teman-teman ya. Bisa kalian order melalui Tokopedia, Bukalapak, atau bisa dikunjungi website kami. Nanti kami sertakan Pak link pembeliannya. Jadi tenang aja buat teman-teman semuanya. Gitu. Oke, Pak, langsung aja dalam proses menulis. Saya takjub. Wah, ceritanya lumayan menarik nih untuk saya baca nanti. Mendapatkan idenya sendiri dari mana Pak? Kok bisa, oh iya, kenapa enggak cerita hidup saya yang dijadikan sebuah buku. Berdasarkan tadi pemaparan yang sudah Bapak ceritakan kepada kita semua, saya jujur tertarik Pak untuk baca novel. Ya. Tapi Bapak dapat, yang saya jadi penasaran buat saya, Bapak dapat ide dari mana sih Pak sampai akhirnya, oh iya, kenapa enggak kisah hidup saya aja dijadikan sebuah cerita gitu. Idenya dari kalau mana? Ide, ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau ide itu menurut saya itu kalau menurut saya pribadi itu jangan jauh-jauh begitu dari diri kita sendiri saja dulu. Pengalaman yang kita pernah
alami yang kira-kira yang kira-kira bisa kita ceritakan, bisa kita bagikan sebagai pengalaman ataupun pembelajaran seperti itu ya. Jadi balik ke diri kita sendiri dulu, kita tanya diri kita sendiri, kira-kira pengalaman yang paling wah yang pernah kita alami itu apa. Nah, kalaupun kita melihat dari pengalaman orang lain juga kita bisa kita menuliskan. Misalnya kita melihat ibu kita, nah jadi kita ingin menuliskan sosok ibu kita itu hebat, kuat. Nah seperti itu kita juga bisa mengulik latar belakang dari ibu kita itu. Jadi balik ke diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya sudah semua, jadi kita bisa melihat pengalaman orang lain seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya. Tapi terkadang kita mempunyai, ketika kita sudah menemukan ide yang menarik menurut kita, ketika dalam proses penulisannya pasti menemukan sebuah kendala, yaitu gimana ya cara mengembangkan ide ini biar lebih tetap original, gitu, biar lebih tetap enak untuk dibaca. Tapi kita kadang-kadang, gimana ya cara ngembanginnya? Gimana sih Pak cara mengatasinya itu? Kalau saya sendiri tuh biasanya membuat mind map ya. Mind map seperti itu, apa saja yang ingin kita ceritakan atau yang kita bagikan. Kadang juga kita merasa stuck gitu ya. Mungkin dari segi kata-katanya, gaya bahasanya seperti itu kita juga mungkin bukan kita tapi saya juga pernah mengalami itu. Jadi langkah saya itu yang pertama ya kita baca novel orang lain dulu. Karena kita tidak bisa menulis tanpa membaca. Jadi kita baca dulu. Kalau pengalaman saya sendiri itu saya suka novelnya Bang Raditya Dika ya. Sama ada juga beberapa penulis lain juga saya baca-baca, saya lihat, saya pelajari bagaimana sih gaya bahasanya seperti itu. Jadi kalau novel saya ini saya campurkan dengan novelnya saya meniru gaya bahasanya novelnya Bang Raditya Dika, di mana lebih ke kayak gaya bahasanya kayak bercanda gitu. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada yang membaca seperti itu. Selain juga dengan mind map itu sih, kita mempetakan dulu kira-kira apa saja yang ingin kita ceritakan atau bagikan di novel kita itu, seperti itu. Jadi tips juga buat teman-teman yang mau menulis ya, bisa kita kalau mau udah bingung sama ide kita, kita bisa bikin mind map biar lebih mudah ke depannya gitu. Oke. Mas, kalau langsung aja pertama kali itu menerbitkan buku tahun 2019 dan tahu Guepedia itu tadi dari pernah baca buku sampai pernah baca buku dan di halaman belakangnya ada tulisan Guepedia. Sampai akhirnya Mas atau Bapak sampai akhirnya Bapak Igusti ini memutuskan untuk memilih Guepedia itu bagaimana? Ya karena sebelum ke Guepedia juga sudah sempat mengirimkan ke beberapa penerbit ya, dan ditolak seperti itu. Terus saya tidak menyerah begitu saja. Saya coba cari-cari penerbit yang juga sama bagusnya seperti itu, dan akhirnya ketemu Guepedia itu pun secara tidak sengaja. Seperti itu, saya lihat di halaman belakang buku, saya coba cari-cari, saya searching, dan saya rasa cukup bagus juga, di mana tidak hanya kita menerbitkan buku, tapi kita juga ikut belajar memasarkan buku kita seperti itu. Jadi lebih banyak manfaat yang kita dapat. Selain buku kita diterbitkan, kita juga dibuatkan covernya ya seperti itu.
dibuatkan kopernya, disuntingkan halamannya, dan dibantu juga untuk pemasarannya seperti itu. Jadi kita cukup terbantu, di samping kita juga mendapatkan royalti seperti itu. Saya masih ingat itu dulu dapat royalti juga, tapi sampai sekarang saya belum tarik ya. Mungkin nanti saya coba cek lagi. Nah, jadi tidak ada salahnya ya kita coba mengajukan ke penerbit. Salah satunya juga Guepedia ya, sebenarnya cukup baik juga seperti itu. Jadi kalau kita pesan buku itu kayaknya waktu awal-awal itu saya pesan tapi dapat gratis ya, atau apa ya, pokoknya dapat potongan harga seperti itu. Jadi kita sebagai penulis juga merasa bangga ya, itu kita dapat buku juga seperti itu. Kalau penerbit lain kan belum tentu seperti itu ya, karena saya rasa itu penerbit yang lain itu biasanya metodenya konvensional seperti itu. Kalau yang Guepedia itu yang semi self publishing seperti itu. Kalau proses sampai bisa menerbitkan buku itu berapa lama? Proses dari mengajukan naskah? Oh, dari mengajukan naskah tidak terlalu lama ya. Cukup cepat juga konfirmasinya waktu kita mengirimkan naskah. Konfirmasinya juga cukup cepat, di mana naskah yang kita kirim itu diberikan tanggapan. Jadi kita tahu gitu harus diperbaiki di bagian mananya, terkait apanya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung eksekusi seperti itu. Sedangkan saya pernah dikirim ke satu penerbit X ya gitu, dia cuma bilang, kalau saya tidak salah itu bilang mohon maaf, tulisan Anda kurang menarik seperti itu. Jadi tidak memberikan masukan seperti itu. Memang dia menolak, tapi kan seharusnya dia memberikan masukan ataupun saran seperti itu. Jadi saya kurang serak di sana. Evaluasi ya. Iya, evaluasi lah. Minimal, masa langsung nolak begitu saja ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi kurang gini. Oke, tapi kalau untuk uang koin ini, Bapak ini menuliskan berapa lama? Menulisnya? Halaman. Berapa lama untuk menuliskan? Oh, berapa? Jadi untuk pemula, kita dalam artian saya juga pemula juga ya, karena masih perlu banyak belajar juga. Kalau prosesnya itu cukup lama sebenarnya, saya tidak sebulan, 2 bulan atau 1 tahun. Itu saya sempat, kalau tidak salah itu 3 tahun 2 tahun ya, karena saya juga nulis enggak lagi ya. Jadi kurang lebih itu 2 tahun, karena sempat vakum juga, fokus untuk sekolah kan seperti itu. Jadi sempat juga vakum, dan akhirnya di 2019 kebetulan juga saya punya teman itu suka baca novel. Nah, jadi saya kolaborasi dengan teman saya itu, kira-kira novel saya ini bagus nggak dari segi settingnya, tokohnya. Nah, seperti itu. Jadi saya bekerjasama dengan dia. Waktu itu saya tulis, saya print, saya kasihkan ke dia sebagai evaluasi seperti itu. Jadi seperti itu sih, kita harus kolaborasi juga dengan teman-teman seperti itu. Jadi bisa dikatakan kurang lebih 3 tahun untuk menulis uang koin ini. Nah, iya. Pasti kita menemukan sebuah kejenuhan di tengah kesibukan kita. Belajar, bekerja seperti itu. Cara Bapak mengatasi kejenuhan atau harus membagi waktu antara bekerja dengan itu bagaimana? Seperti apa? Kalau bagi waktu sih, kalau sebagian orang itu beda-beda ya. Mungkin bagi saya bagi waktu itu agak sulit juga, tapi bagi sebagian orang tuh punya banyak waktu luang juga. Nah, seperti itu. Kalau dari diri saya sendiri sih, kalau waktu mau menerbitkan itu saya targetkan, Mbak. Jadi
dari 1 minggu itu harus sudah selesai sampai mana seperti itu. Jadi waktu itu saya mulai lagi mulai mengerjakannya lagi itu di awal-awal tahun 2019, karena ini bukunya kalau tidak salah itu terbitnya akhir tahun ya 2019, kalau nggak salah itu bulan Desember atau November ya. Nah, itu jadi saya punya target kalau tahun 2019 ini tulisan harus terbit seperti itu. Jadi saya punya target, terus saya bagi waktunya itu. Jadi untuk 1 minggunya itu selesai sampai bagian ini, 1 minggunya lagi selesai sampai bagian ini. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Kalau memang ingin tulisan kita itu terbit, ya kita pasti akan mencari cara dan menambah semangat juga bagaimana caranya kita untuk mencapai target itu sih, Kak. Kalau menurut saya itu membagi waktunya seperti itu. Jadi 1 minggu itu kita target kita selesainya sampai bagian mana atau bab yang mana seperti itu. Oke, jadi mempunyai target juga harus penting ya. Iya. Kasih kejenuhan itu. Jadi kita harus mengingat lagi bahwa target untuk tahun 2019 ini saya tulisan ini sudah harus terbit seperti itu sih, Kak, saya dulu. Oke. Ada nggak kebiasaan khusus sebelum kebiasaan khusus yang dilakukan oleh Bapak sebelum menulis? Kebiasaan seperti misalkan harus saya minum kopi dulu, saya harus di tempat sunyi, saya harus atau harus ditemani musik gitu. Gimana, Pak? Kalau saya pribadi tidak ada seperti itu, Kak, ya. Kalau saya sudah buka laptop misalnya seperti itu, kalau lagi buka tulisan itu langsung ngalir gitu. Jadi kita ketikkan saja dulu, yang penting dia mau ngalir aja dulu, kita ketik. Nah, sampai akhirnya sampai bosan lah. Seperti itu. Kalau dari diri saya sendiri itu sebenarnya tidak ada treatment khusus yang kita harus jogging dulu atau mendengarkan musik seperti itu, enggak. Jadi saya coba langsung buka aja kita buka dokumennya atau filenya itu, kita buka aja terus lalu kita ketik aja seperti itu. Jadi minimal kita buka saja dulu gitu. Jadi kan Bapak sudah menerbitkan sebuah buku, bisa dibilang sudah menjadi seorang penulis. Saya mau tanya nih, untuk Bapak sendiri, Bapak ingin dikenal sebagai seorang penulis seperti apa oleh orang lain? Kalau saya pribadi sih, Mbak, kalau sebagai penulis, saya merasa sih belum sebagai itu ya. Saya merasa belum sebagai penulis ya, karena menurut saya ya, karena saya senang aja gitu, maksudnya senang, dan ini juga sebagai apresiasi juga kepada saya sendiri seperti itu. Jadi kalau dibilang penulis juga agaknya saya terlalu berlebihan ya, karena saya sendiri juga merasa kurang seperti itu. Jadi saya menerbitkan buku ini sebenarnya untuk kepuasan saya sendiri juga, seperti itu. Tapi mungkin kelak nanti saya ingin dikenal oleh orang lain sebagai apa? Sebagai penulis atau sebagai bagaimana? Iya sih, ya sebagai penulis juga bisa seperti itu ya, penulis yang biasa-biasa aja sih, Kak. Saya tidak terlalu mengejar target, yang penting saya sudah mempunyai sebuah karya dan itu memuaskan diri saya sendiri, seperti itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, dan boleh saya simpulkan, jadi ide itu bisa dibuat
gimana saja, bahkan pengalaman kita, tidak hanya pengalaman kita ya Pak ya, seperti yang Bapak utarakan, bisa pengalaman orang tua, bisa pengalaman yang ada di sekitar kita. Kita harus tetap ada dan jeli terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dan siapapun bisa menulis, bahkan Bapak Ibu saja sudah bisa menulis di tengah kesibukannya sebagai seorang abdi negara seperti itu ya Pak ya? Bisa dibilang. Bisa dibilang. Oke. Bapak terima kasih, semoga apa yang Bapak tadi ceritakan menginspirasi teman-teman kita di sana yang mudah-mudahan ingin menulis tapi kebingungan bagaimana cara menulis gitu loh, bagaimana cara memulai untuk menulis, bahkan mereka tidak cukup percaya diri untuk menerbitkan bukunya. Sekali lagi buat teman-teman, kalau kalian punya naskah yang menurut kalian dirasa itu dijadikan sebuah buku, kalian jangan ragu untuk kirimkan naskah kalian ke Guepedia. Seperti yang Bapak Igusti tadi utarakan, Guepedia akan memberikan kemudahan, bahkan royaltinya pun bisa dibilang itu secara transparan ya Pak ya? Iya, transparan, masuk ke ininya itu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf Pak kalau masih banyak kesalahan. Ya, saya juga mohon maaf sekaligus mengucapkan terima kasih juga kepada Guepedia yang sudah menerima tulisan saya seperti itu. Jadi kita sebagai penulis pemula jadi lebih bersemangat seperti itu. Wah, ini karya kita sudah diterima dan diapresiasi seperti itu. Oke, betul. Dan buat teman-teman semuanya, sampai jumpa di episode lainnya yang nggak kalah menarik. Oke, terima kasih Pak. Selamat akhir pekan. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih banyak.